Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mudahan kita semuanya selalu mendapatkan taufik serta hidayah, serta mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keanugerahan-keanugerahan serta keindahan-keindahan kehidupan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang sangat ceria ini, yang sangat cerah ini, dan semuanya ini adalah sebuah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, wahai saudaraku. Dan di sini saya akan menceritakan atau mengabarkan tentang tata cara, yaitu meriadohi suatu ilmu atau meriadohi satu waridan, atau yaitu tata cara berzikir serta tata cara yaitu tawasul hadarat atau hadiah, wahai saudaraku. Dan ini adalah semata-mata adalah sebuah tafsirku, wahai saudaraku. Jadi di saat kita mau berzikir, mau mewarid suatu waridan, entah itu sebuah hijib, entah itu adalah sebuah thariqah, entah itu sebuah amalan-amalan yang lainnya, wahai saudaraku. Dan tentang tata cara, yaitu dalam melaksanakan, yaitu riyadhah, wahai saudaraku. Jadi riyadhah ini bermacam-macam cara, wahai saudaraku. Ada yang diriyadhahinya yaitu selesai habis sholat yang 5 waktu, dan ada juga yang dilakukan setelah, yaitu melakukan sholat hajat, wahai saudaraku. Dan di mana kita mewarid atau berzikir meriadohi suatu ilmu, suatu waridan, dikala di atas jam 12 malam, maka haruslah kita usahakan. Yang pertama yaitu kita sholat taubat, wahai saudaraku. Dalam makna arti yaitu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita
dosa yang besar serta dosa yang kecil, dosa yang lupa dan dosa yang ingat, wahai saudaraku, dikala kita di dalam mengarungi kehidupan ini, wahai saudaraku. Dan kita memohon yaitu ampunan, wahai saudaraku, untuk kepada kedua orang tua kita, wahai saudaraku, yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, wahai saudaraku. Maka sebagai anak, yaitu kita wajib untuk mendoakan kepada orang tua kita, wahai saudaraku, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah kembali ke rahmatullah, wahai saudaraku, seperti itu. Sama seperti halnya yaitu diri kita, wahai saudaraku, mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tua kita, wahai saudaraku. Jika orang tua kita masih hidup, mintakan ampun kepadanya, wahai saudaraku, atas dosa-dosa kedua orang tua kita, wahai saudaraku, doa yang kecil serta dosa-dosa yang besar, yaitu dosa yang lupa ataupun dosa yang ingat di waktu hidupnya, wahai saudaraku, pada saat sekarang, wahai saudaraku, seperti itu. Dan untuk kepada orang tua kita yang sudah tiada, maka mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua dosa-dosanya yang besar ataupun yang kecil, yang ingat ataupun yang lupa, di saat kehidupannya, wahai saudaraku, seperti itu, wahai saudaraku. Dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yaitu dibukakan gerbang ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita mendoakan untuk dijauhkan dari siksa-siksa kubur, wahai saudaraku. Seperti itu. Dan kita memohon ampunan kepada seluruh min jami'i awliya Allah min masriqi wal maghrib, dan kita memohon ampunan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat min masriqi wal maghrib yang masih hidup serta yang sudah kembali ke rahmatullah, wahai saudaraku. Dan makna inilah yang sesungguhnya yang diajarkan baginda yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah rahmatan lil alamin, wahai saudaraku. Dan jika kita memohonkan ampunan kepada seluruh min jami'i aulia Allah min masriqi wal maghrib, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat min masriqi wal maghrib, sesungguhnya bukan dari golongan manusia saja, wahai saudaraku, yang kita doakan, akan tetapi dari golongan bangsa jin-jin pun yang beragama Islam, yaitu tetap kita terdoakan, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya dari golongan bangsa jin pun sama, berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kita, wahai saudaraku, sama. Jadi di antara kita dengan dari golongan bangsa jin sama-sama, wahai saudaraku, kita mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan diri kita, wahai saudaraku, yaitu dari golongan-golongan jin, dari golongan kaum muslimin wal muslimat, wahai saudaraku. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya alam manusia dengan alam jin
itu adalah kedudukannya sama, wahai saudaraku. Dari golongan bangsa jin di alam sana, wahai saudaraku, di alam gaib, sama mereka pun bertingkat-tingkat, wahai saudaraku. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang berpangkat aulia-aulia Allah, wahai saudaraku. Ada yang berpangkat juga Habib Allah, wahai saudaraku, seperti itu. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, itu adalah yang pertama, yaitu tadi kita, yaitu sholat tobat, wahai saudaraku. Yang kedua, yaitu kita melaksanakan sholat tahajud. Sesungguhnya dalam makna sholat tahajud adalah yaitu membawa diri kita, jati diri kita, yaitu untuk selalu berpatuh, beriman, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Dan ini adalah sebuah ilmu akidah kehidupan makhluk di muka bumi, wahai saudaraku, seperti itu. Jadi yang namanya tahajud itu adalah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut kita sembah di muka bumi ini, wahai saudaraku, terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wahai saudaraku. Yang ketiga, baru kita melaksanakan yaitu sholat hajat. Dan makna dari sholat hajat ini adalah sebuah permohonan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Tuhannya, wahai saudaraku. Dan di dalam makna sholat hajat itu adalah sebuah hajat umum, wahai saudaraku. Sementara kepentingan serta keperluan seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu beragam. Seperti itu. Ada yang membutuhkan ini, ada yang membutuhkan itu. Dalam makna adalah kebutuhan dunia serta akhirat. Akan tetapi hajat kita itu, semua keinginan kita itu yang kita pinta serta kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi, yaitu dengan keimanan, ketakwaan, wahai saudaraku, sehingga permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah permintaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sikap yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali kita meminta untuk memadorotkan manusia yang lain. Janganlah kita meminta untuk memadorotkan yaitu makhluk yang lain, yaitu unsur radikal-radikal, wahai saudaraku. Maka hal ini adalah yang menyalahgunakan, yaitu tentang ilmu Allah, wahai saudaraku. Maka sesungguhnya orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi seluruh larangan-larangannya, wahai saudaraku. Seperti itu. Tidak ada pangkat, wahai saudaraku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, wahai saudaraku, bukan yang mempunyai jabatan tinggi, wahai saudaraku. Bukan orang-orang yang mempunyai gelar tinggi, wahai saudaraku. Akan tetapi sesungguhnya orang-orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mempunyai hati mulia, wahai saudaraku. Karena harus kita ketahui bahwa sesungguhnya isi kitab suci Al-Quranul Karim seluruhnya di dalamnya, yaitu tiada lain adalah
sebuah pedoman untuk mendidik seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi yang baik, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya adalah inti dari kitab suci Al-Quran itu adalah akhlak yang baik, wahai saudaraku. Sekalipun banyak manusia-manusia yang pandai di bidang kitab, pandai di bidang ilmu, wahai saudaraku, pandai di bidang hadis, wahai saudaraku, akan tetapi jika di dalam hatinya tidak ada sifat yang mulia, maka sesungguhnya dia adalah pengkhianat agama, wahai saudaraku. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, yang tadi yaitu tentang adalah sholat hajat. Setelah kita selesai sholat hajat, maka di situ kita berarti berniat yaitu tafakur ya Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur, wahai saudaraku. Maka setelah kita sholat hajat selesai, setelah kita membaca doa sholat hajat, maka kita teruskan yaitu mengamal atau mewarid atau meriadohi suatu ilmu atau waridan, wahai saudaraku. Dan awalilah semuanya yaitu dengan tawasul, dengan berhadiah kepada seluruh min jami'i nabi-nabi Allah, min jami'i malaikat-malaikat Allah, kepada seluruh aulia-aulia Allah, kepada seluruh min jami'i kaum muslimin wal muslimat min masriki wal maghrib, adalah suatu makna bahwa inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Seperti itu, wahai saudaraku. Kita mahabbah kasih sayang kepada seluruhnya, dan kita memberikan yaitu pahala suratul Fatihah kepadanya, wahai saudaraku. Dan ini adalah sebuah akhlak yang baik, adalah sebuah akhlak yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut karomah, barokah serta maunah, wahai saudaraku. Syafaat, mukjizat, karomah, maunah, mereka seluruh orang tua kita, yaitu disitulah kita akan mendapatkan semuanya, wahai saudaraku, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai upah atas kebaikan diri kita yang telah bermahabbah serta mendoakan kepada mereka, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan sungguh salah jika ada seorang manusia atau makhluk di muka bumi ini yang melarang tentang hadiah, tentang tawasul, yang menganggap semua itu adalah bid'ah, semua itu adalah musyrik. Sungguh mereka sesungguhnya orang yang sesat, wahai saudaraku. Maka kita setelah selesai sholat hajat, setelah itu kita membaca doa sholat hajat, kemudian teruskan dengan niat yaitu berzikir. Jadi teruskan dengan membaca seperti ini, wahai saudaraku. Kalau kita untuk berzikir meriadohi tentang mawarid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbij qadami alal i'tikafi fi hadzal makan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya mujibad da'wat ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu, wahai saudaraku. Baru kita kemudian yaitu bertawasul dengan mengutamakan yaitu salam, wahai saudaraku. Awalilah salam kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Assalamu alayka ya Allah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya min jami'i malaikat Allah min masriki wal maghrib. Assalamu alayka ya min jami'i nabi Allah min masriki wal maghrib. Assalamu alayka ya min jami'i awliya Allah. Kasepuhan aki buyut nini buyut sedaya sepuh sedaya dulur sedaya guru sedaya resi min masriki wal maghrib. Assalamu alayka ya min jami'i ahlil kubur min masriki wal maghrib minal muslimin wal muslimat. Sayyulillahi lahumul fatihah. Setelah itu lanjutkan kita membaca yaitu suratul Fatihah. Setelah kita yaitu membaca suratul Fatihah, kemudian yaitu teruskan dengan yang namanya hadarat wahai saudaraku. Yaitu seperti ini. Khususon ila hadarati yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyulillahi lahumul fatihah. Kemudian kita membaca yaitu suratul Fatihah 1 kali, 3 kali lebih bagus, 7 kali lebih sempurna, lebih banyak, lebih mulia wahai saudaraku. Untuk yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa ila hadaratil malaikatil muqarrabin. Jibril Mingkail Israfil Ijra'il Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan. Sayyulillahi lahumul fatihah. Membaca Fatihah kembali seperti itu wahai saudaraku. Kemudian summa ila hadarati abina Adam wa umina Hawa tanasala bainahuma. Wa summa ila hadarati Nabiyullah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Wa summa ila hadarati Nabi Allah Ilyas bin Mat. Wa summa ila hadarati Nabi Allah Hidir alaihi salam. Wa summa ila hadarati Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa summa ila hadarati Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa summa ila hadarati Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa summa ila hadarati Bunda Siti Maryam bin Imran bin Hanah. Wa summa ila hadarati Nabi Allah Daniel bin Imran. Wa summa ila hadrati min jami'i nabi Allah kullihim. Sayyulillahi lahumul fatihah. Kemudian kita membaca suratul Fatihah kembali wahai saudaraku. Setelah itu summa ila hadrati li arba'ati la imamil mujtahidin. Li Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum. Sayyulillahi lahumul fatihah. Baca kembali seperti biasa yaitu suratul Fatihah. Dan setiap ujung dari surat Fatihah kita membaca amin wahai saudaraku. Jangan lupa. Seperti itu wahai saudaraku. Di ujung suratul semuanya, di ujung suratul Fatihah bacalah amin wahai saudaraku. Seperti itu. Setelah itu summa ila hadarati masyaihil qadiriyati wa naksabandiyati wa jami'i ahli tariqati. Khususan li Sayyidina wa Maulana Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Wa sayyidi sirri saqati wa sayyidi ma'rufil karihiyyi wa sayyidi habibil ajami wa sayyidi Syekh Ja'far Shadiq wa sayyidi Yusuf Al-Hamdani wa sayyidi Muhammadin Bahaidin An-Naksabandi
wa hadaratil imami rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ala fidina anhum sayulillahi lahumul fatihah. Kemudian kita membaca Fatihah kembali dan jangan lupa ujung dari suratul Fatihah yaitu membaca amin. Setelah itu summa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar sayulillahi lahumul Fatihah. Membaca Fatihah kembali wahai saudaraku. Setelah itu membaca summa ila hadrati li sudarabatin kuwa anak batin ku keempat kalimat pancer sayulillahi lahumul Fatihah. Kemudian kita membaca yaitu Fatihah kembali. Nah setelah itu kita yaitu menghadrati seluruh wali-wali Allah, seluruh nenek moyang kita di wilayah-wilayah kita. Seperti itu wahai saudaraku, yang berada di wilayah-wilayah kita dan yang ada di seluruh Nusantara ini wahai saudaraku, dan di seluruh mim masriki wal maghrib seperti itu wahai saudaraku. Seperti itu wahai saudaraku, kita sebagai wujud manusia yang tinggal menetap di suatu wilayah, dan di sebuah wilayah itu adalah ada yaitu karuhun-karuhun kita, akin ini buyut kita wahai saudaraku, orang-orang tua kita yang sangat dekat dengan kita wahai saudaraku. Dan itulah yang diutamakan wahai saudaraku. Bagi orang-orang yang ada di wilayah Cirebon, Jawa, maka hadratilah wangatua kita, orang-orang tua kita yang ada di wilayah Jawa wahai saudaraku. Yang diutamakan itu adalah yang di wilayah kita dulu, adalah sebuah adalah adab sopan santun wahai saudaraku. Jangan orang tua yang ada di wilayah kita itu adalah dibelakangkan wahai saudaraku. Seperti itu. Bagi orang-orang yang berada di wilayah Jawa, Cirebon, bacalah, hadratilah summa ila hadrati Mbah Kewusangkan Cirebon Girang wa summa ila hadrati Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon wa summa ila hadrati Syekh Daniel Kafi Cirebon wa summa ila hadrati Syekh Habib Ahmad Galungan wa summa ila hadrati Syekh Raden Patah Demak wa summa ila hadrati Syekh Jafar Sorik Sunan Kudus wa summa ila hadrati Syekh Raden Said Sunan Kalijaga wa summa ila hadrati Syekh Raden Said Sunan Muria wa summa ila hadrati Ibu Cempa Indrawati Lasum wa summa ila hadrati Syekh Madum Ibrahim Sunan Bonang Tuban wa summa ila hadrati Syekh Saripudin Sunan Sedayu wa summa ila hadrati Syekh Nur Yakin Sunan Giri Gresik wa summa ila hadrati Syekh Maulana Ishaq wa Syekh Maulana Maghribi Gresik wa summa ila hadrati Syekh Raden Rahmatillah Sunan Ampel Surabaya wa summa ila hadrati Kiai Raden Sabtari Gunung Paringjung Jakarta minal irrati wal karomah wa summa ila hadrati Sepuh Eyang Sepuh Jagat wa summa ila hadrati Akibut Grenggeng Wasi Sing Calik di Andahyang Gunung Merapi Yogyakarta wa summa ila hadrati Syekh Abu Samsudin wa Syekh Damanhuri Batu Ampar Madura wa summa ila hadrati Syekh Hunawalil wa Syekh Abdullah wa Syekh Siti Maisaro wa Syekh Saripudin Mangkalan Madura wa summa ila hadrati Syekh Mundarosoti wa Syekh Pangeran Jiwa wa Syekh Pangeran Cimata Madura wa summa ila hadrati Syekh Abdurrahman Astaningki Madura wa summa ila hadrati Syekh Sina Yusuf Kaliangat Madura wa summa ila hadrati Syekh Habib Ali Fikri wa summa ila hadrati Insinyur Bung Karno Blitar wa summa ila hadrati Syekh Jalatan Damas Ronggolawe wa summa ila hadrati Syekh Abdul Muhi Pamijahan Tasik Malaya wa summa ila hadrati Mamatu Bagus Bakri Sempur Pererid wa summa ila hadrati Syekh Kurdi Purwakarta. Untuk bagian Jawa wahai saudaraku,
Untuk bagian Banten, summa ila hadrati Syekh Maulana Sultan Hasanuddin Banten, summa ila hadrati Syekh Abul Mafahir Muhammad Aliuddin Banten, summa ila hadrati Syekh Maulana Yusuf Banten, summa ila hadrati Pangeran Tirtayasa Banten, summa ila hadrati Pangeran Sunya Laras Banten, wa summa ila hadrati Pangeran Aryadila Banten, wa summa ila hadrati min jami'i awliya Allah yang ada di wilayah Keraton Banten kullihim sayulilailahumul Fatihah, seperti itu. Summa ila hadrati Syekh Maulana Mangsuruddin Cikaduan, wa summa ila hadrati Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani bin Umar bin Arab, wa summa ila hadrati Syekh Asnawi Caringin, wa summa ila hadrati awliya Allah sepuh Aki Buyut Syekh Bayakut bin Sultan Asara, wa summa ila hadrati Aki Buyut Raku Aki Buyut Karang, wa summa ila hadrati Nyimas Ratu Badariyah, summa ila hadrati Buyut Jaibah yang ada di wilayah Gurung Karang Lawang Taji kullihim, wa summa ila hadrati awliya Allah Syekh Muhammad Sholeh, wa summa ila hadrati Aki Buyut Sultan Putih yang berada yaitu di wilayah Gunung Santri Banten, wahai saudaraku. Seperti itu. Jadi utamakanlah orang tua yang ada di dekat kita, yang ada di wilayah kita, wahai saudaraku, seperti itu. Dan semuanya, wahai saudaraku, jika kita tinggal di mana-mana di wilayah seberang Pulau Sumatera, di wilayah Lampung, hadratilah hadiahilah yang faktor utama adalah seluruh wanga tua kita di sana, wahai saudaraku, seperti itu. Setelah itu adalah summa ila hadrati abi wa ummi wa li abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa li ihwanina wa li ihwatina wa li ustadina wa li masyaihina wa li akrobaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahya'i minhum wal amwat sayulillahi lahumul Fatihah. Nah, ini adalah sebuah ilmu rahmatan lil alamin. Kita menghadiahkan suratul Fatihah kita kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku, yang beragama Islam, wahai saudaraku, dari golongan bangsa jin dan manusia, sama oleh diri kita itu adalah dikirimi Fatihah, wahai saudaraku, dikirimi yaitu pahalanya suratul Fatihah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya sebuah makna. Sesungguhnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah membawa rahmatan lil alamin untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Nah, setelah itu barulah kita mewarid apa-apa yang akan kita warid, apa-apa yang kita riadohi, apa-apa yang kita mau berzikir, seperti itu, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Sampai selesai. Setelah kita selesai mewarid atau berzikir atau beriadoh, maka kemudian tutuplah yaitu dengan doa, wahai saudaraku. Tutuplah dengan doa. Seperti itu. Jadi cara menutup doanya itu, kalau kita beriadoh, kalau kita yaitu berzikir, ya, jangan seperti kita menghadarati orang yang sudah meninggal, seperti walimatul haul, seperti itu. Seperti orang yang 7 harinya meninggal, 40 harinya meninggal, jangan seperti itu. Jadi setelah kita selesai, yaitu kita berzikir, selesai kita mewarid beriadoh, maka langsung tutup dengan doa. Dzul jalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain, amin. Amin amin amin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Maka setelah itu teruskan kita membaca doa nurbuat. Seperti itu wahai saudaraku. Bacalah teruskan doa dengan doa nurbuat, ya, dengan doa yaitu doanya Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani bin Umar bin Arob, dengan membaca doanya Wali Kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Wahai saudaraku, doa Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani setelah kita membaca yaitu suratun nurbuat, doanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan membaca doa yaitu Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa alaikal kullu wa antal kullu wal kullu kullu Allahumma asfi fangtasafi wa ultubi ya latif ya alim ya alif ya khabir rabbi ini maglubung fangtasir birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu. Seperti itu wahai saudaraku. Setelah itu kita membaca doanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Rabbi ini maglubung fangtasir wajbur qalbi al-munkasir wajma samli al-mungdasir. Ikfina yakafi wa ana abdul mutakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiro. Inasirka ladul munadim wa maullahu yuridu dulman lil ibad. Fakuti atadabirul ladina dhalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian teruskan membaca Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal nikmati wa abwabal rizqi wa abwabal quwat wa abwabal syihat wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna bi haqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim surat dunya wa adzabil akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu wahai saudaraku. Kemudian membaca yaitu doa selamat, terakhir doa selamat yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin sampai selesai. Kemudian yaitu tutuplah dengan doa kita wahai saudaraku, walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Baca bismillah kembali wahai saudaraku. Seperti itu. Amin amin amin. Yang terakhir da'wahum fiya subhanakallah wa tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maka itulah selesai. Jika kita kurang mengetahui tentang masalah doa-doa, setelah kita mewarid langsung kita membaca doa selamat saja wahai saudaraku. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, bahwa sesungguhnya itu adalah doanya dunia dan akhirat. Di situ lengkap, sudah lengkap sebetulnya wahai saudaraku. Urusan dunia dan urusan akhirat. Simpel tapi hebat. Itulah kehebatan yaitu doa selamat wahai saudaraku. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua ini adalah hikmah, ada hikmah buat diri kita semua wahai saudaraku, sebagai penggayaan kehidupan di dalam berzikir serta untuk menambah pengetahuan tentang ilmu wahai saudaraku. Dan mudah-mudahan semua ini adalah